Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah malam ini malam Rabu tanggal 1 Rabiul Awal ya. Berarti 29 hari ya. Bulan Saparnya ya. Alhamdulillah ini 1 Rabiul Awal, kita sudah masuk bulan Maulid ya, hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mudah-mudahan kita dapat lebih mengenal beliau ya, maka harus banyak membaca sirah nabawiyah ya. Silakan dibaca, bisa dibaca juga Al-Barzanji terjemahannya ya, ada syarahnya itu, supaya lebih mengenal kita ya, supaya kita lebih mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita fikih, membaca kitab Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in. Dan malam ini kita sudah mulai insyaallah membicarakan babus shalah, bab tentang salat. Kita punya waktu sekitar 35 menit ya ke depan, kita baca langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shalah. Ya syara'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Itu titik ya. Ia kembali kepada apa tuh? Salat ya. Salat ialah salat syara'an menurut syara' ya, menurut syara'. Aqwalun wa af'alun makhsusatun mubtatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Ini definisinya ya. Definisinya itu. Salat menurut istilah syara', menurut syara' ialah beberapa perkataan, berarti perbuatan dalam bentuk ucapan ya, perkataan, lidah yang berbuat ya, berkata. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ada mengangkat tangan ya. Itu namanya af'alun, beberapa perbuatan. Makhsusatun, tertentu. Jadi tidak bisa asal ucapkan, asal bicara, tidak boleh asal berbuat. Ya, berdirinya tidak boleh suka-suka. Rukuknya, yang i'tidalnya. Jadi dia makhsusatun, tertentu, sudah diatur ya. Bagaimana cara rukuk, bagaimana cara sujud, duduk antara dua sujud, itu sudah diatur. Makhsusatun namanya ya.
muftatahatun. Itu bentuk isim maf'ul ya. Dari fi'il madinya iftataha ya. Kalau fataha membuka ya. Iftataha memulai. Memulai. Muftatahatun dimulai. Isim maf'ul ya. Muftatahatun bit takbiri dimulai dengan takbir. Takbiratul ihram ya. Muhtatamatun sama itu wazannya ya. Ikhtatama sulasi mujarradnya khatama ya. Khatama itu menutup ya. Muhtatamatun ditutup, disudahi ya. Bit taslimi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah cara menyudahi solat. Cara memulainya dengan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itulah definisi solat menurut istilah syarah. Paham? Coba diperhatikan itu. Ustaz beri waktu 3 menit. Dihafal itu ya. As-sholatu syara'an. Gitu apanya ya? Menghafalnya gitu. As-sholatu syara'an. Aqwalun wa af'alun muftatahat wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Nah, gitu caranya ya. As-sholatu syara'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Ini penting ya, penting ini definisi ini supaya paham. 2 menit lagi ya. Silakan. Salatu syar'an aqwalun wa af'alun. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun taslim. Ya syar'an aqwalun wa af'alun. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun. 1 menit lagi. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatahatun bitaslim. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Sekarang coba perhatikan, baca dalam hati saja, jangan bersuara. Perhatikan 1 menit. Perhatikan, hafal dalam hati saja. Udah, sekarang tutup kitabnya. Semua tutup kitabnya. Tutup. Siapa yang sudah hafal?
Ya, dari kanan. Silakan Ahmad. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Bagus. Rajulan. As-salatu syar'an af'alun As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Raja. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Pangeran. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Ciko. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Hasbin. Yudi. Arif. Faisal. Haikal. Dias. Bilal. Fahri. As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Azam. Mulki. Belum ya? Nah. Udah bisa Arif? Belum? Bisa? Belum? Nah, besok subuh ya disetor ya, ada 4 orang ini. Siapa tadi? Udah ya? 3 orang ya? 3 orang itu santri baru semua ya. Nah, belum terbiasa menghafal ya. Arif, Bilal, Mulki ya. Santri lama sudah semua ya. Baik ya. Silakan dibuka bukunya lagi. Wa summiyat bidzalika listimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a'u. Titik. Ya. Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan dia salat ya. Dengan yang demikian ya. Listimaliha, karena mencakupnya alas sholati, atas sholat, lughatan, menurut bahasa, wahiyat du'a'u,
Ya, salat menurut bahasa adalah ad-du'a. Yaitu kembali kepada as-salatu lughatan ya. Salat menurut bahasa adalah ad-du'a. Jadi kalau tanya orang atau diminta orang, coba sebutkan definisi salat menurut bahasa. Jawabannya as-salatu lughatan ad-du'a. Coba sebutkan definisi salat menurut syarak. As-salatu syara'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Paham ya? Itu definisi salat menurut bahasa dan menurut syarak. Menurut bahasa dia doa. Jadi makna menurut bahasa ini sudah tercakup dalam definisi salat menurut syarak. Salat menurut syarak. Kenapa? Karena doa itu ucapan kan? Iya. Doa itu kan ucapan. Aqwalun itu banyak dalam bentuk doa. Ya kan? Baca Fatihah kita. Fatihah itu doa apa tidak? Doa. Sebelum Fatihah apa kita baca? Doa iftitah namanya juga doa kan? Ya. Ya kan? Doa iftitah namanya saja sudah doa pembuka. Waktu kita duduk antara dua sujud, apa kita baca? Doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa semua. 8 macam permintaan di situ ya. Jadi definisi salat menurut syarak itu sudah mencakup makna salat menurut bahasa, yaitu ad-du'a. Kita teruskan. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurati fayakfuru jahiduha wa lam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Titik. Boleh titik di situ ya. Kasih aja titik ya. Wal mafrudatul ainiyah. Apa artinya itu? Salat fardu ain. Ya ada fardu ain, ada fardu apa lagi? Kifayah. Fardu kifayah. Salat fardu ain khamsun. Ada 5 dalam setiap satu hari, satu malam. Ma'lumatun yang diketahui, khamsun yang 5 itu diketahui. Itu naat dari khamsun ya. Yang diketahui minat dini dari agama. Maksud dari agama situ dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari nas Al-Qur'an dan Sunnah. Dari ayat Al-Qur'an dan dari hadis diketahui minat din bid darurati dengan mudah. Bukan darurat, maksud darurat dalam bahasa Indonesia itu ya. Mudah. Maksud mudah itu tanpa berpikir panjang, tanpa didalami, tanpa melalui ijtihad. Mudah dipahami. Kenapa mudah? Karena kalimatnya mudah. Hadis itu dibaca oleh orang awam pun ngerti. Orang awam, bukan orang bodoh ya. Jangan samakan orang bodoh itu sudah tak belajar, agak kurang pula apanya, ya.
Nah, itu bukan orang awam namanya dia. Ya, kita ini masih orang awam lah. Ya, santri itu masih orang awam. Atau sudah merasa ulama? Hah? Belum lah ya. Kita ini awam lah. Ceritanya gimana? Di antara hadis itu ada seorang Arabi. Apa itu Arabi? Orang Badui. Apa itu orang Badui? Pedalaman. Orang pedalaman. Bahasa Melayunya apa tuh? Suku terasing. Apa tanda-tandanya dia? Pindah-pindah. Ya kan? Pindah-pindah. Tidak menetap tempat tinggalnya. Nanti sudah gersang, pindah dia ke hutan lain, buka lagi situ ladang. Itu namanya orang Badui. Ya. Masuk Islam dia, bertanya kepada Nabi, sholat apakah yang diwajibkan kepada saya? Jawab Nabi, sebutkan Nabi, sholat yang 5. Apakah ada selain itu? Tidak, kecuali tatawu, kecuali kalau engkau mendirikan sholat sunnah. Jadi yang wajib cuma yang 5 itu. Orang kalau baca hadis itu paham, walaupun bukan macam Imam Syafi'i, walaupun bukan seperti Imam Nawawi, walaupun bukan seperti Imam Al-Ghazali, orangnya macam kita ini. Kalau kita baca hadis itu ngerti kita, oh iya ya, berdasarkan hadis ini berarti sholat yang diwajibkan itu cuma 5. Paham? Itu namanya bid-darurah. Dipahami dengan mudah. Lawannya apa? Bil ijtihad. Dipahami dengan cara berijtihad. Itu tidak sembarang orang itu. Yang bisa berijtihad itu adalah al-ulama, warasatul anbiya. Ya, ulama pewaris Nabi yang memang luas ilmunya, mendalam ilmunya, itu bisa dia dipikirkannya, dan itu pun tidak sebentar. Kadang-kadang berjam-jam. Kadang-kadang tidak cukup satu orang, diskusi lagi. Kadang-kadang tidak sekedar diskusi, dibawa seminar lagi. Baru ada keputusan. Ada bahsul masail lagi. Di NU misalnya ya. NU, Nahdlatul Ulama. Ada bahsul masail. Kenapa dibawa ke bahsul masail? Karena ini rumit masalahnya. Perlu dibicarakan secara serius. Maka ulama-ulama yang jumlahnya kadang-kadang ramai, mereka sepakat, oh begini hukumnya. Setelah melalui diskusi, seminar, setelah melalui ijtihad, itu namanya berijtihad. Diketahui melalui ijtihad, bukan bid-darurah. Kalau bid-darurah itu tidak perlu berijtihad, karena jelas apa yang dimaksud oleh ayat Al-Quran dan hadis itu. Paham? Paham ya? Nah, kita teruskan ya. Fayakfuru jahiduha. Maka kafir orang yang mengingkari wajibnya sholat fardu yang 5. Jadi kalau ada orang mengatakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini bukan sholat fardu ini, boleh kita tinggalkan, nggak berdosa kita katanya. Ya, diingkarinya fardunya sholat yang 5 atau satu saja. Yang wajib itu cuma 4. Subuh nggak perlu karena kita perlu istirahat tidur supaya sehat katanya. Itu kafir itu ya. Paham? Paham ya? Orang yang seperti itu menjadi kafir. Nauzubillah. Itu udah sama dengan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia membatalkan satu hukum yang sudah qat'i, yang sudah pasti, yang dihasilkan tanpa melalui ijtihad. Beda kalau melalui ijtihad. Kalau melalui ijtihad nanti, kalaupun dia katakan bukan seperti itu, tapi seperti ini, itu tidak kafir. Kenapa? Karena itu hasil ijtihad. Masih ingat definisi fikih itu? Masih? Fikih itu sifatnya apa?
berbeda. Kenapa? Karena dia pemahaman. Ada orang mengatakan bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan kalau dengan istri tidak batal sholat. Bukan sholat, tidak batal wudu. Ada yang mengatakan orang yang bermazhab Syafi'i batal wudu kalaupun bersentuh dengan istri. Yang satu mengatakan tidak batal. Aku tak percaya dengan pendapat kamu. Apakah kafir dia gara-gara itu? Tidak. Karena itu bukan bid-darurah, ya. Karena itu ditetapkan berdasarkan ijtihad. Sehingga ketika banyak ulama berijtihad, tidak selalu sama hasil ijtihadnya. Kadang-kadang berbeda. Karena kadang-kadang berbeda atau karena sifatnya memang sering berbeda, maka kalaupun ada orang mengatakan itu tidak betul, yang betul pendapat yang ini. Paham? Maka dia tidak menjadi kafir dan tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Tapi kalau yang syariat yang dipahami, yang diputuskan dengan mudah tanpa melalui ijtihad tapi darurah, seperti sholat fardu yang 5, kalau ada orang mengingkarinya, maka orang itu menjadi apa tadi? Mulki. Menjadi apa tadi mulki? Menjadi apa tadi dia? Kalau dia tidak mengatakan sholat fardu yang 5 itu tidak wajib, menjadi apa dia tadi? Kafir. Sama dengan keluar dari agama Islam. Ada orang mengatakan Al-Quran itu tak betul, itu perkataan Muhammad, itu bukan wahyu Allah, bukan kalamullah. Gimana itu kira-kira orangnya? Kafir. Paham ya? Walam tajtami' hadal khamsu li ghairi nabiyina. Walam tajtami', dan tidak berkumpul hadhil khamsu, salat yang 5 ini, li ghairi nabiyina, bagi selain, ghairi selain nabiyina, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya itu? Raja, apa maksudnya itu? Walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba jelaskan maksudnya itu. Raja, paham apa enggak tuh? Enggak paham? Rojulan? Haikal? Salat fardu yang 5 itu diwajibkan 5-5-nya hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat rasul-rasul yang lain ada juga wajib salat, tapi tidak sampai 5, ada yang 2. Paham? Ya? Yang 5-5-nya diwajibkan itu hanya bagi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sudah paham? Mulki? Paham ya? Wa furidat lailatul Isra'i ba'dan nubuwah bi'asri sinina wa salasati ashurin. Lailata sab'in wa asrina min Rajab. Boleh titik di situ ya. Wa furidat, apa ti furidat? Difardukan, diwajibkan, ya. Diwajibkan iya. Iya apa? Salat yang 5. Lailatul Isra, pada waktu malam Isra. Isra Mi'raj maksudnya ya. Ba'dan nubuwah, sesudah kenabian, maksudnya sesudah nabi kita diangkat menjadi nabi, bi'asri sinina 10 tahun, wa salasati ashurin,
3 bulan. Lailata sab'in wa isrin, pada malam ke-27 min Rajaba, bulan Rajab. Paham itu? Dias? Paham? Paham? Gimana kalau paham? Coba. Apa katanya? Wajibnya sholat fardu itu setelah Diwajibkan pada waktu Nabi kita Isra Mi'raj. Jelasnya ketika Mi'raj ya. Terus kapan itu Mi'raj? Tanggal 27 Rajab. Tahun berapa? Tahun keberapa itu? Tahun ke-11 dari kenabian, bukan 11 Hijriah ya. Kalau belum hijrah itu namanya bisa dihitung dari Nabi kita diangkat menjadi Nabi. Jadi setelah 10 tahun 3 bulan ya. Kalau 10 tahun 3 bulan berarti sudah masuk bulan keberapa? Tahun keberapa itu? Ke-11 ya. Ya kan? Tahun ke-11. Tapi belum masih jauh. Masih banyak apanya ya. 9 bulan lagi baru sempurna 11 tahun kan? Baru 10 bulan, 10 tahun 3 bulan Nabi kita diangkat menjadi Nabi, maka beliau di Isra Mi'rajkan. Ini sangat apa ya? Sangat terkenal itu ya, cerita Isra Mi'raj itu ya. Walam tajib subuhu yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Walam tajib. Apa itu walam tajib? Dan tidak diwajibkan, tidak wajib ya. Tidak wajib subuhu yaumi tilkal laila, salat subuh pada hari malam itu. Isra Mi'rajnya malam 27 Rajab. Berarti subuh tanggal 27 Rajab itu belum wajib Nabi kita salat subuh. Paham? Nabi kita belum wajib salat subuh pada tanggal 20, padahal sudah terima tadi kan? Kan sudah terima. Salat fardu yang 5 sudah terima. Di depan Al-Kursi, ya kan? Di Aras. Berhadap-hadapan. Ya, Rasulullah menghadap Allah. Ya. Menghadap Allah. Bagaimana cara menghadapnya tidak boleh dipikirkan. Kalau masih terlintas seperti ini, seperti itu tidak betul. Kenapa? Tidak boleh dibayangkan. Kalau dibayangkan itu belum betul. Kalau sudah dikatakan saya tak bisa membayangkannya, itu yang betul. Paham? Karena kalau masih dibayangkan berarti ada nanti menyamakan dengan sesuatu. Menyamakan Allah dengan sesuatu. Padahal jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Ya, tidak ada apapun yang seperti Allah. Jadi kalau dikatakan seperti ini, itu syirik. Tidak boleh, syirik. Kalau udah menyamakan, berarti berbuat syirik. Gede dosanya dia, ya kan? Dosa syirik itu besar. Tidak boleh. Jadi Rasulullah menghadap Allah, ternyata Rasulullah dipanggil Isra Mi'raj itu karena mau diberikan perintah sholat. Awalnya berapa? Berapa kali? 50 kali. Luar biasa ya. Kalau sempatlah 50 kali. Ini tadi pengajian kita udah istirahat dulu, sholat dulu kita. Ya 50 kali bagi 24. 24 jam kan? 24 jam satu hari. Belum setengah jam sudah sholat itu. Iya kan? Iya kan? Karena 50. Kalau 25 setiap setengah jam kan? Ini 24 jam cuma. Belum sampai setengah jam, ini udah setengah jam kita. Pengajian ini. Istirahat, sholat dulu lah. Sholat. 50. Nabi kita turun. Ya. Ke langit pertama. Ke langit ke-7. Ya. Kemudian di langit ke-6. Jumpa dengan siapa? Nabi Musa.
Ditanya kan? Apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Dengan senangnya Rasulullah menyampaikan, solat 50 kali sehari semalam. Waduh, Muhammad, nggak mungkinlah umatmu bisa mendirikan itu. Udah, naik lagi, minta keringanan. Naik Nabi kita, minta keringanan, dikurangi 5. Turun lagi, jumpa lagi, tanya lagi. Waduh, Muhammad, nggak kuat umatmu itu. Pergi lagi minta, naik lagi Nabi kita. Minta keringanan, kurang 5. Sampai 9 kali bolak-balik. Tinggal 5 lagi. Lalu Allah berfirman, Muhammad, walaupun sekarang tinggal 5, sampaikan berita gembira kepada umatmu. Walaupun sekarang yang difardukan itu tinggal 5, tadinya 50, tapi pahalanya sama dengan pahala 50 solat. Ya Allah. Luar biasa ya? Luar biasa. Turun, senang Nabi kita tuh. Jumpa lagi. Gimana? Tinggal 5 lagi ya Musa. Waduh, nggak kuat, naik lagi. Aduh, udah malu aku. Ya, udah malu aku Musa. Bahasa kitanya ya. Udah malu saya. Udah 9 kali bolak-balik minta keringanan. Kalau kita nabinya itu mungkin nggak sampai 9 kali udah malu itu ya. Tapi nabi kita itu karena sayang kali kepada umatnya, hilang malunya ya. Iya kan? Hilang malunya karena sayang kepada kita. Coba kalau kita itu. Ya, Aikal, kalian mintalah sama Ustaz tuh. Kita jalan-jalan ke baru sudah ke titik 0. Datang Haikal, tak bisa. Balik sini. Gimana? Belum bisa. Pergi minta lagi. Kira-kira gimana tuh? Haikal, mau dia tuh? Enggak mau dia. Malu katanya, ya. Malu. Ya. Paling-paling bilangnya, Ustaz itu agak enggak ada duit. Ya, pandailah ditunjau kan, supaya tenang anggota kan. Nabi kita itu enggak malu. Kenapa tidak malu? Bukan Nabi kita itu sangat pemalu kan? Nabi kita itu sangat pemalu. Tapi sayang cinta Rasulullah kepada umat hilang malunya. Ya. Karena sangat sayang kepada kita ya. Mau beliau 9 kali bolak-balik. Jadi ketua kalian tak mau, yang kedua tak mau dia kan? Ya kan? Tak mau. Karena tidak sama. Cinta Nabi dengan umatnya, terhadap umatnya, tidak sama dengan cinta sayang kedua kepada anggota, ya kan? Ya, apalagi kalau anggotanya agak bandel kan? Aduh, ini bangun aja susah. Masa mau ke titik 0 kan? Ya, itu ya. Itu luar biasa ya jasa Nabi apa tadi? Nabi apa yang berjasa kepada kita tadi? Nabi Musa alaihissalam. Sedikit lagi kita apa ya? Walam tajib subuhu yaumi tilkal lailah, dan tidak wajib salat subuh pada hari malam itu li'adamil ilmi, karena tidak ada ilmu bi kaifiyatiha, tentang cara mendirikannya. Jadi Jibril belum turun. Ya. Belum turun Jibril menunjukkan kepada Nabi kita bagaimana cara mendirikan salat fardu itu. Jadi Nabi belum tahu lagi bagaimana cara salat subuh itu. Besoknya baru turun, ya. Zuhur nanti turun Jibril, salat ditunjukkannya kepada Nabi. Asar turun lagi Jibril, ditunjukkannya kepada Nabi. Maghrib turun lagi, tunjukkannya kepada Nabi. Isya turun lagi. Besok subuh baru turun. Tanggal 28 Rajab ya. Subuhnya itu turun lagi Jibril, ditunjukkannya kepada Rasulullah bagaimana cara mendirikan salat subuh. Paham ya? Sampai situ saja, kasih tanda ya. Bi kaifiyatiha. Baik, itu saja ya. Saja, alhamdulillah. Silakan baca doa Aikal. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا أمورا تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر ولا تؤسر وأنت الميسر يا معين يا مبين يا نسير يا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.